Hai semuanya, saya Martina Cahya Pratiwi akan sedikit menjelaskan workbook agenda 2 tentang nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak. Workbook ini dibuat oleh Ibu Wahyu Eko Handayani. Pertanyaan pertama, jelaskan 7 alasan rasional tentang pentingnya pelayanan prima. Pertama, pelayanan prima yang memuaskan berguna untuk menjalin hubungan baik antara perusahaan dan pelanggan. Yang kedua, pelayanan prima mendatangkan pelanggan baru sekaligus mempertahankan pelanggan lama. Yang ketiga adalah pelayanan prima menjaga kepercayaan pelanggan tetap tinggi. Yang keempat adalah pelayanan prima dapat menimbulkan kepuasan pelanggan sehingga menumbuhkan loyalitas pelanggan. Yang kelima, kepuasan pelanggan membentuk opini publik yang positif sehingga menguntungkan bagi kemajuan perusahaan. Yang keenam, kepuasan pelanggan merupakan sarana promosi terbaik mouth to mouth. Yang ketujuh, pelayanan prima menimbulkan profitabilitas perusahaan sehingga akan mendorong dihasilkannya produk baru yang berkualitas. Selanjutnya adalah hal-hal fundamental dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Dengan demikian, menjadi kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakannya, baik dilakukan sendiri maupun bekerjasama dengan sektor swasta. Yang kedua adalah pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayarkan oleh warga negara, sehingga para birokrat penyelenggara harus paham bahwa semua fasilitas yang dinikmati adalah dibayar dengan pajak warga negara. Yang ketiga, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Yang keempat adalah pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara atau proteksi. Berikan pendapat Anda terkait konsep responsibilitas dan akuntabilitas. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral individu. Artinya, individu bertanggung jawab untuk mengerjakan atau melakukan apa yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak tanduk sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya lagi adalah kepada publik. Alat ukur akuntabilitas antara lain laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawabannya atas pekerjaan yang telah dilakukan. Selanjutnya, bagaimana peran Anda untuk menciptakan lingkungan akuntabel? Memiliki sifat kepemimpinan di dalam diri akan mendorong untuk memiliki sikap-sikap yang lain seperti transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Apa yang Anda ketahui tentang sinergi perilaku kompeten? Ada 3 tipe belajar, yakni belajar dari uji coba atau learning by experimenting. Melalui proses belajar eksperimentasi, peserta pelatihan dan fasilitator dan praktisi pegawai bekerja sama dalam proyek penelitian terkait permasalahan pekerjaan. Yang kedua adalah belajar dari penelaahan atau penggalian atau learning by investigating. Fasilitator dan peserta pelatihan serta praktisi berkolaborasi dalam proyek pekerjaan. Yang ketiga adalah belajar dari praktek atau learning by practicing. Proses belajar melalui praktek diperlukan untuk menjembatani pembelajaran dengan tuntutan pekerjaan. Jelaskan potensi dan tantangan keanekaragaman di lingkungan Anda bekerja. Bekerja dengan orang lain atau tim yang memiliki latar belakang yang berbeda antara suku, ras, budaya, agama, karakter, dan pendidikan adalah tantangan tersendiri. Sehingga kita harus memaksa diri untuk bisa lebih menghargai perbedaan, menumbuhkan rasa empati, simpati, berpikir kreatif, solutif, dan inovatif. Hasilnya adalah dapat mempererat tali persaudaraan dan tercipta hubungan yang harmonis dengan sesama rekan kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang The Adaptive Culture Framework. Ada 9 Adaptive Culture Framework. Yang pertama adalah purpose, yaitu organisasi beradaptasi karena memiliki tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua adalah cultural value, yaitu organisasi mengemban nilai-nilai budaya organisasional yang sesuai dengan karakteristik, tugas, dan fungsinya. Yang ketiga ada vision, yakni menjelaskan apa yang hendak dituju, tergambar dalam kerangka pikir dan diterjemahkan dalam kerangka kerja. Yang keempat adalah corporate values, yakni nilai-nilai corporate menjadi fondasi dalam membangun budaya adaptif dalam organisasi. Yang kelima adalah corporate strategy, yaitu untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi secara terstruktur, efisien, dan efektif. Yang keenam adalah structure, yakni untuk mendukung budaya adaptif dapat diterapkan di organisasi. Yang ketujuh adalah problem solving, yaitu menyelesaikan persoalan yang timbul dalam organisasi. Yang kedelapan adalah partnership working, yakni penguatan budaya adaptif, berorganisasi dapat belajar, bermitra, dan saling menguatkan dalam penerapan budaya adaptif. Yang kesembilan adalah rules, yakni sebagai bagian dari formalitas lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Jelaskan dengan singkat jenis berpikir kritis dan kreatif. Jenis berpikir yang kritis adalah menuntut individu untuk menganalisa dan menilai pemikiran sesuai dengan pandangan guna memperbaiki pemikiran yang didasarkan pada tujuan. Ciri-cirinya adalah cenderung memandang fenomena secara objektif, linear, dan tidak memberikan pilihan, serta berpikir analitis, konvergen, vertikal, fokus, dan mengoptimalkan otak kiri. Sedangkan berpikir kreatif adalah kemampuan yang menyebabkan seorang individu dapat melahirkan suatu ide atau gagasan baru atau gagasan kreatif mengenai suatu hal. Ciri-cirinya adalah cenderung mencari kemungkinan lain, sangat subjektif namun memperkaya khazanah yang sudah ada sebelumnya, bersifat generatif, divergen, lateral, menyebar, dan mengoptimalkan otak kanan. Bagaimana praktik penerapan adaptasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang merespon perubahan lingkungan? Pertama adalah menerapkan budaya organisasi adaptif. Kemudian, menetapkan tujuan organisasi, tingkat kepercayaan, perilaku tanggung jawab, unsur kepemimpinan, dan lainnya demi menunjang terciptanya budaya organisasi yang tepat.
Sehingga pemberdayaan budaya organisasi akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang akan meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi. Apa saja tantangan dalam praktek WOG? Ada 3 tantangan dalam praktek WOG, yaitu kapasitas dan SDM institusi, yang kedua adalah nilai dan budaya organisasi, dan yang ketiga adalah kepemimpinan. Sebagai penutup, izinkan saya sedikit mengulas tentang workbook ini. Workbook ini sangat menarik, mudah untuk dipahami, isinya singkat, padat, jelas, dan ilustrasinya sangat menarik, sangat menyenangkan bagi pembaca.